Episode 27. Kemenangan yang hampa. Malam itu, hujan tidak turun, langit bersih, tapi hati beberapa orang justru sedang ribut. Arsen menunggu Alea di parkiran kantor. Bukan seperti biasa, hari itu tatapannya berbeda, lebih serius. "Alea, aku gak mau lagi berdiri di posisi abu-abu," katanya setelah mereka duduk di mobil. Alea terdiam. Arsen tidak menatap ke depan, ia menatap Alea langsung. "Aku sudah menyukaimu sejak kita kecil. Aku sudah mencarimu bertahun-tahun. Dan sekarang aku ada di sini bukan untuk sekadar menemani." Alea menarik napas perlahan. "Kak Arsen, tapi aku tidak minta kamu menyukaiku sekarang. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal." Suaranya lembut, tapi tidak goyah. "Aku memilih kamu sejak lama, dengan sadar dan sepenuh hati." Kalimat itu sederhana, tapi bagi Alea, itu sesuatu yang baru. Seseorang memilihnya tanpa ragu, tanpa banding, tanpa cadangan. Arsen melanjutkan pelan, "Aku tidak akan memaksamu untuk mencintaiku, tapi biarkan aku di sisimu. Aku juga tidak akan mundur." Alea menunduk, hatinya bergerak. Ia mulai membuka ruang, mulai merasa nyaman, mulai merasa diperjuangkan. Tapi luka lama belum sepenuhnya kering. "Tapi aku takut salah lagi," bisiknya. Arsen tersenyum tipis. "Takut itu wajar, tapi aku bukan Saka." Sunyi. Alea tidak menjawab iya, tapi ia juga tidak lagi menjauh. Dan bagi Arsen, itu sudah cukup untuk hari ini. Di sisi lain kota, Celia duduk sendirian di apartemennya. Ia melihat Saka semakin jauh, semakin dingin, semakin tidak hadir secara utuh. "Aku gak mau cuma jadi tanggung jawab," katanya malam itu. Saka mengusap wajahnya. "Aku sudah bilang aku akan bertanggung jawab. Tunggu saja." "Tanggung jawab berarti harus menikahi dengan cinta," Celia membentak. Saka terdiam. Ia memang tidak mencintainya, dan Celia tahu itu. Itulah yang membuatnya takut. Ketakutan berubah menjadi nekat. Malam itu, Celia mengunci diri di kamar mandi. Saka mendengar suara benda jatuh. Pintu tidak dibuka, dan saat berhasil didobrak, Celia terduduk di lantai. Pergelangan tangannya terluka. Tidak dalam, tapi cukup membuat darah terlihat nyata. Saka membeku. "Celia, kamu gila." Celia menangis histeris. "Aku gak kuat kalau kamu ninggalin aku. Aku gak punya siapa-siapa." Saka panik, rasa bersalah menamparnya keras. Ia merasa semua ini akibat dirinya, akibat malam itu, akibat keputusan-keputusan bodohnya. "Kenapa kamu lakukan ini?" Suaranya gemetar. Celia terisak. "Kalau kamu gak mau menikahiku, mungkin lebih baik aku gak hidup lagi." Kalimat itu menghantam seperti palu. Saka terduduk lemas. Ia merasa terjebak, bukan oleh cinta, tapi oleh rasa bersalah. Dan rasa bersalah seringkali lebih kuat dari cinta. Beberapa hari kemudian, Saka duduk di ruang keluarga kerabat Celia. Wajahnya kosong. Ia mengucapkan satu kalimat yang terasa seperti hukuman. "Saya akan menikahi Celia." Celia menunduk, tapi di balik air matanya, ada kilatan kemenangan. Ia tahu Saka tidak sepenuhnya miliknya, tapi setidaknya, ia berhasil mengikatnya, dan itu cukup untuk sekarang. Setelah Celia dan yang lain masuk ke dalam, Saka termenung. Meski dia tidak mencintai Celia, tapi ini terpaksa harus dilakukan. Ia harus bertanggung jawab. Malam itu, Alea sedang berdiri di balkon apartemennya. Arsen baru saja mengirim pesan, "Aku tidak akan pergi. Jawabanmu kapanpun. Aku tunggu." Alea tersenyum kecil. Tiba-tiba ponselnya berbunyi lagi. Nomor Celia. Ia membuka pesan itu. Foto undangan pernikahan. Nama Saka Novian dan Celia Nitami tercetak jelas. Di bawahnya, pesan singkat. Akhirnya dia memilih bertanggung jawab. "Terima kasih sudah melepaskannya." Celia membayangkan Alea akan marah, akan menangis, akan membalas dengan emosi. Tapi yang terjadi tidak sesuai harapan. Alea membaca pesan itu sekali lagi, lalu mengetik dengan tenang, "Selamat. Semoga kali ini dia benar-benar belajar memilih dengan sungguh-sungguh. Tidak ada sindiran, tidak ada luka yang ditunjukkan, hanya ketenangan." Celia menatap balasan itu lama. Ia tidak menemukan kemarahan, dan justru itu yang membuatnya gelisah. Karena jika Alea marah, berarti masih ada rasa. Tapi jika Alea tenang, berarti ia benar-benar sudah selesai. Beberapa hari sebelum hari pernikahan, Saka berdiri sendirian di kamar apartemennya. Ia memandang undangan itu. Namanya tertulis jelas, tapi terasa asing. Ia teringat tatapan Alea terakhir kali. Tenang, tidak memohon untuk dipilih.
Dan saat itu ia sadar, Alea tidak kalah. Ia sendiri yang kalah. Ia kalah karena selalu merasa punya waktu, karena selalu berpikir Alea akan tetap ada. Dan kini, ia menikah bukan karena cinta, tapi karena takut. Dan itu perbedaan yang sangat menyakitkan. Di kantor, Arsene berdiri lalu duduk di depan Alea. "Alea, kamu dengar kabar itu?" katanya pelan. Alea mengangguk. "Dan, aku mengucapkan selamat." Arsene menatapnya dalam. "Kamu baik-baik saja kan?" Alea tersenyum. "Bukan senyum pura-pura, untuk pertama kalinya. Aku merasa ringan." Arsene mendekat sedikit. Tidak menyentuh, hanya memastikan jarak itu tetap sopan. "Kali ini, aku benar-benar ingin berdiri di sampingmu. Manfaatkan aku semaumu." Alea menatapnya lama. "Aku baik-baik saja, aku tidak ingin memilihmu karena pelarian. Itu sama saja aku menyakitimu. Tapi aku rela," saut Arsene cepat. Sunyi, angin sore masuk dari jendela kantor. Dan Alea berkata pelan, "Tapi aku mulai percaya, mungkin aku pantas dipilih tanpa syarat." Arsene tersenyum, dan untuk pertama kalinya, Alea tidak menunduk ketika menatapnya. Ia belum berkata iya, tapi hatinya tidak lagi tertutup. Malam itu, Celia berdiri di depan cermin mengenakan gaun pengantin. Ia tersenyum, ia menang, ia mendapatkan Saka, tapi saat Saka berdiri di belakangnya, tatapannya kosong, dan Celia melihatnya. Ia tahu, ia mendapatkan tubuhnya, tapi tidak seluruh hatinya, dan untuk pertama kalinya, kemenangan itu terasa tidak seindah yang ia bayangkan. Di apartemennya, Alea kembali melihat bungkus permen kecil yang Arsene beri. Ia tersenyum kecil. Takdir memang aneh, kadang yang kita lepaskan bukanlah kehilangan, tapi ruang untuk sesuatu yang lebih utuh datang. Bersambung.